Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrun mubarak unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Saudara hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada bulan ini kita sedang melaksanakan satu terpaan yang disebut dengan puasa. Puasa adalah menahan diri dari haus dan lapar, dan juga puasa juga menahan diri kita dari hawa nafsu duniawi. Oleh karena itu, di dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menahan diri kita daripada kemauan dunia yang serba-serbi. Oleh karena itu, puasa yang telah disebutkan dalam Al-Quran tadi mampu menjadikan kita manusia cerdas, manusia yang sampai kepada titik tertentu, titik yang paling tinggi yang dimuliakan oleh Allah. La'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa adalah merupakan proses daripada metamorfosis kehidupan manusia, seperti apa yang telah digambarkan oleh makhluk-makhluk ciptaan Allah, sesuai daripada apa yang telah diucapkan, difirmankan oleh Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil albab. Maka jadikanlah iktibar alam semesta ini, hadirin wal hadirat, bagi orang-orang yang berakal. Pernahkah kita melihat satu makhluk yang diciptakan oleh Allah, makhluk yang dianggap hina, makhluk yang dilihat tidak bermanfaat bagi manusia? Contohnya ulat, saudara-saudara. Kita melihat bahwa makhluk itu menurut kacamata pandangan manusia adalah makhluk yang hina dina, karena keberadaannya makhluk itu selalu bertasbih, selalu bertahmid, selalu takbir, mengucapkan tahlil, tahmid, takbir, memohon kepada Allah supaya dirinya tidak dihina lagi oleh makhluk lainnya, karena dia juga ingin martabatnya naik, dianggap sebagai makhluk ciptaan Allah. Akhirnya seekor ulat itu dia mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid, mengucapkan takbir, lalu dia dengan keyakinannya dan kesungguhannya, lalu makhluk Allah yang namanya ulat itu naik ke satu dahan yang tinggi, lalu dia melakukan puasa, saudara-saudara. Dia melakukan puasa tersebut berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Demi untuk apa, saudara-saudara? Demi untuk melakukan perubahan dirinya, demi untuk melakukan sebuah metamorfosis, perubahan dari makhluk yang dipandang oleh makhluk lainnya hina menjadi makhluk yang disukai, digemari oleh banyak manusia. Ketika dia naik dalam satu dahan yang tinggi, apa yang kita lihat? Dengan keyakinan dan kesungguhannya, tidak bergerak satu sen pun, satu detik pun, satu inci pun, dia tetap bertahan pada keyakinannya. Dia puasa, saudara-saudara. Dia puasa dengan sungguh-sungguh, dia berpuasa, memohon kepada Allah, ya Rabb, mudah-mudahan perubahan pada dirinya menjadi makhluk yang dihina oleh manusia menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Lalu tiba-tiba Allah dengan Rahman dan Rahimnya merubah keberadaan makhluk ulat tadi sehingga menjadi kupu-kupu yang cantik, menjadi kupu-kupu yang disukai oleh banyak manusia.
laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang tua, mana yang tidak suka dengan warna-warni kupu-kupu? Dari makhluk yang dihina sebelumnya, makhluk yang diinjak, makhluk yang dihinakan, kemudian karena permohonannya kepada Allah ingin melakukan sebuah perubahan, maka dia melakukan puasa. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, fa'tabiru ya ulul albab, jadikanlah sebuah contoh alam semesta ini, makhluk Allah ini melakukan puasa demi melakukan sebuah metamorfosis, sebuah perubahan dari manusia biasa menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup dan kehidupan kita, senantiasa kita memang dirongrong oleh kehidupan. Ada suka dan duka, ada senang, ada gembira, ada pahit dan getir, dan juga ada kebahagiaan. Kita diuji oleh Allah, kita diterpa dalam kehidupan kita. Tapi kita di dalam melaksanakan ibadah puasa karena ihtisaban, karena penuh perhitungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghendaki sebuah perubahan, kita menghendaki sebuah metamorfosis agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diuji dalam kehidupan dalam keadaan susah. Di dalam kehidupan kita sering sekali kita diuji dalam keadaan susah. Lalu bagaimana kita melakukan perubahan? Kalau memang Allah takdirkan kita menjadi susah, tapi Allah memberikan perubahan. Kenapa? Karena dalam hidup ini sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau bukan kaumnya sendiri yang merubah dirinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Saudara-saudara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebuah cerita yang telah terjadi pada kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Seorang istri dan suami dalam keadaan sulit dan susah, dia memohon kepada Allah, dia memohon kepada suaminya, wahai Musa, keberadaan kita dalam morat merit dan sulit, kita tidak punya apa-apa. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah dalam keadaan susah seperti ini, dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin? Lalu seorang istri itu memohon kepada suaminya agar pergi kepada Nabi Allah Musa agar memberikan pertolongan kepada Allah, karena Nabi Musa adalah nabi yang bisa bercakap-cakap langsung kepada Allah. Lalu Nabi Musa meminta kepada Allah agar dilakukan perubahan dalam hidupnya. Allah mengatakan kepada Musa, ya Musa, akan kurubah nasib orang ini cuma dalam jangka 1 tahun. Setelah itu kemudian kayalah dia, akhirnya begitu kaya, ya, dia belanjakan harta dengan fakir dan miskin, kemudian kepada janda-janda 8 asnaf yang diterangkan oleh dalam agama syariat Islam. Akhirnya orang ini yang sudah ditakdirkan bahagia kaya 1 tahun, lalu tiba-tiba dia terus tidak miskin. Lalu Musa bertanya terheran-heran, kenapa orang yang kau tetapkan dalam 1 tahun tetap saja kaya? Allah menjawab, dia tetap kaya karena dia telah melakukan perbuatan amal soleh. Dia sedekahkan, dia belanjakan kekayaannya kepada fakir miskin, kepada duafa, kepada orang yang membutuhkan. Kemudian oleh karena itu saya malu, kata Allah, saya malu Musa melihat hambaku yang telah melakukan sedekah, yang telah melakukan kebaikan kepada sesama, kepada hambanya, sehingga takdirku bisa berubah karena perbuatannya. Oleh karena itu hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah kita sama-sama melakukan perubahan itu, yaitu melakukan pendekatan kita kepada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguh takwa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.